Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayat dalam acara kesayangan kita sejenis talk show. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan pada remaja. Kita akan berfokus pada gejala anemia pada remaja. Apa sih anemia itu? Anemia adalah gejala pada tubuh di mana sel darah merah lebih rendah daripada sel darah putih dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya mari kita panggilkan narasumber kita, Kak Lia. Silakan Kak, silakan masuk. Ya, silakan duduk Kak. Iya, makasih. Apa kabar nih Kak Lia? Udah lama kita nggak bertemu. Sekitar 1 tahun yang lalu kan ya kita terakhir bikin project bareng gitu. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukanku mahasiswa aja sih. Masih Mahasiswa. kuliah. Ya, for your information, Kak Lia ini adalah mahasiswa dari Polkesma Malang kan ya. Iya. Nah, di sana Kak Lia itu mengambil jurusan Gizi. gizi. Jadi gini Kak, kali ini aku sedang membuat video. Jadi kita akan membahas tentang anemia pada remaja. Menurut Kak Lia sendiri, apa sih anemia itu? Kalau sepengetahuanku nih, anemia itu keadaan di mana sel darah merah itu kurang dari kebutuhan. Selain itu juga hemoglobin di dalam sel darah merah itu kurang dari normalnya. Oke. Ini kan apa? Kalau aku ingat-ingat, gejala anemia ini banyak dirasakan oleh para remaja apalagi mahasiswa kan ya. Itu kenapa sih kok kebanyakan mahasiswa yang merasakannya? Ya walaupun di luar sana banyak yang merasakannya juga, tapi kan berhubung saya juga mahasiswa, jadi pengalaman pribadi gitu. Kok bisa mahasiswa gitu? Biasanya tuh mahasiswa itu kan sering begadang. Nah, Oke. begadang itu juga bisa memicu terjadinya anemia. Nah, selain itu biasanya kebanyakan di remaja putri, mahasiswa putri nih, karena sering banget kan remaja putri itu setiap bulannya mengalami menstruasi. Nah, Oke. menstruasi itu bisa menyebabkan kehilangan darah secara berlebih yang bisa menyebabkan anemia itu sendiri. Oh, jadi itu cuma berlaku pada putri nih? Enggak, tadi cowok kan juga. Oh, cowok juga, iya. Iya. Tapi ya itu karena aku cowok nih ya, jadi nggak tahu mengenai pengeluaran darah dan lain-lain. Kalau apa kan selama kita udah terkena gejala anemia atau udah kena anemia gitu, cara mengatasinya gimana sih? Ada beberapa cara sih. Yang pertama itu kalian bisa mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi, contohnya ada bayam, terus ada daging merah, terus ada buah-buahan juga. Harus mengonsumsi Iya. zat gizi, makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Oh gitu. Jadi untuk syarat-syaratnya itu, maksudnya syarat dalam makanannya itu yang mengandung zat gizi, zat besi tinggi gitu. Iya, benar Oke. banget. Oh ya, kan aku juga pernah mengalami kos kan ya. Ya juga pernah merasakan anemia. Jadi gejala pada anemia itu apa setiap orang sama atau bagaimana sih Kak Lia? Nggak semua orang sama sih, tapi kebanyakan itu biasanya itu kayak lemah letih lesu, kemudian jantung sering berdebar-debar, seperti Oke. itu, sering pusing kayak Oke. gitu. Wah, itu semua gejala ada di aku. Sepertinya aku terkena anemia. Mungkin untuk obat-obatan medis gitu, kira-kira ada saran dari Kak Lia? Ada sih, karena aku juga pernah dulu. Oh, pernah. Nah, Jadi Kak Lia juga biasanya- mengidap anemia. Iya, waktu itu pernah. Mikirin apa nih Kak? Apa? Mikirin apa nih? Kan katanya pusing, lemah, Iya, letih, lesu. tugas kuliah yang tugas sangat berat ya. Apalagi cewek juga kan ya. Oke. Soalnya sering menstruasi. Nah, Oke. kalau aku dulu itu disaranin sama dokter biasanya mengonsumsi sangobion. Oh, sangobion. Oke. Ya, kalau nggak gitu, kalau aku kan nggak bisa minum obat yang langsung telan gitu ya. Jadi aku biasanya konsumsi yang sirup, namanya ada oke. tonikum Bayer. Tony Kumbayar. Oke. Iya, Itu tapi juga diselingin makanan yang bergizi ya, Itu- nggak obat aja. untuk obat-obat tadi bisa didapatkan di apotek terdekat atau khusus harus beresep dokter gitu? Ada di apotek Oh, jadi terdekat. kita bisa beli tanpa resep dokter ya? Iya, benar banget. Nah, untuk kalian semua yang mungkin sedang mengalami anemia atau sedang gejala, alangkah baiknya kita mengkonsumsi makanan yang bergizi atau untuk obat-obatannya seperti sangobion dan Tonikum Bayer. Tony Kumbayar. Silakan ya diminum. Kita udah menyediakan kopi Studio 24. Silakan diminum, Kak. Terima kasih. Nah, jadi begitu pembahasan kita mengenai anemia tadi. Aku mau minta satu lagi nih, Kak. Bisa kasih saran dan pesan buat remaja pada umumnya yang mungkin sering mengalami gejala anemia atau yang memang belum
mengalami gejala agar terhindar dari gejala anemia? Oke, kalau dari aku sendiri, coba dari mulai sekarang itu lebih mengonsumsi makanan yang bergizi, kurangi kafein. Nih biasanya kalau cowok-cowok nih Ngopi kafein gitu ya, banget ngopi. ya, kopi banget. Terus habis itu ngerokok ini juga harus dikurangi nih. Oh, jadi merokok itu mempengaruhi Iya, anemia mempengaruhi juga. banget. Oh, jadi zat nikotinnya itu Kak ya? Iya, bener Oke, banget. Baik. Terus habis itu kalian bisa mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti bayam, kemudian daging merah seperti itu. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari Kak Lia ini, jadi untuk khususnya para mahasiswa atau remaja zaman sekarang, kurangi merokok, mengkonsumsi kafein, begadang atau berpikir yang terlalu berat itu dikurangi, dan konsumsi makanan yang bergizi, dan jangan makanan yang junk food karena metabolisme tubuh itu sangat penting, apalagi bagi para wanita yang mengalami gejala menstruasi setiap bulan Kak ya. Yaitu alangkah baiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sesuai apa yang diarahkan oleh Kak Lia. Terima kasih untuk Kak Lia sudah meluangkan waktunya datang ke acara kami. Dan untuk para pemirsa semoga bermanfaat, ambil hikmahnya. Bila ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Sampai jumpa di sejenis talk show. Bye bye.